Guys, ungkapan "we walk the talk" dalam bahasa Inggris itu sebetulnya bukan ungkapan yang salah. Tapi memang ketika ungkapan atau ekspresi "we walk the talk" diucapkan dengan aksen seperti "we walk the talk", seharusnya "we walk the talk". Dan pada saat yang sama diasosiasikan dengan kekurangmampuan dalam English proficiency. Itulah kemudian "we walk the talk" yang sebetulnya artinya adalah kita menjalankan apa yang kita katakan itu dijadikan satu jokes, yang dalam hal ini sering merujuk kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut saya sendiri sangat menghargai siapapun yang mencoba untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo. Sebelum beliau menjabat presiden, dibandingkan dengan setelah beliau menjabat sebagai seorang presiden, terlihat ada tren di mana beliau lebih banyak menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris, lebih banyak terekspos ketika beliau berbicara dalam bahasa Inggris. Menurut saya itu adalah satu peningkatan. No matter in which point you are right now, as long as you keep progressing, that is the very important point. Ya cuma karena kita sebagai netizen, kita sebagai warga negara yang selalu punya pilihan, selalu punya calon atau figur yang kita dukung dan figures that we don't agree with, figur yang kita tidak setuju seorang itu menjadi seorang presiden misalnya. Well, that's always fine to disagree with anybody. Akan tetapi dalam hal misalnya memperolok seorang figur, dalam hal ini Bapak Jokowi dan Gibran misalnya, dan dibanding-bandingkan dengan saya ketika video saya viral misalnya, I do understand that I cannot stop people from comparing myself with anyone. Akan tetapi jangan sampai itu mencerminkan bahwa hatta Bapak Jokowi saja sudah tidak menjabat, hal-hal seperti itu juga masih kemudian diungkapkan, masih menjadi sesuatu yang mengganjal. Oke lah, Jokowi's English is not as good. Gibran's English, I don't know, probably I believe he's good in English, but maybe his accent is different. He graduated from Singapore, and I heard that he went to Australia for whichever degree it was. Yang jelas, Bapak Joko Widodo telah menjabat presiden 2 periode. Bapak Gibran sekarang sedang menjadi Bapak Wakil Presiden. Dan seperti saya katakan pada video saya sebelumnya, setiap orang itu mempunyai path, mempunyai pola, mempunyai perjalanan, different journey. Kita masing-masing punya perjalanan kita masing-masing. Dan kalaupun misalnya kita atau banyak orang di luar sana mempermasalahkan kenapa wakil presiden kita adalah seseorang yang saya atau banyak orang tidak setujui kehadirannya sebagai seorang wakil presiden, maka jawabannya itu adalah tentunya yang kita harus protes itu bukan orangnya, akan tetapi proses dia tidak hanya dicalonkan, tapi keseluruhan proses ini. Itulah makanya mari kita sama-sama berpikir. Mari sama-sama kita berpikir secara saintifik. Kalau memang ada banyak calon atau bakal calon figur-figur politik yang kita tidak inginkan muncul di sana, berarti harus ada sistem seleksi yang
mungkin lebih ketat, wallahu alam. Akan tetapi saya rasa dalam hal political assessment atau political steps untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden, saya tidak tahu relevansi keterampilan dalam berbahasa Inggris itu sejauh mana. Oleh sebab itu, jika teman-teman menginginkan karakteristik atau kualitas, certain quality tertentu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin atau presiden dan wakil presidennya, maka suarakanlah. Tidak hanya masalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris is just a very, very small part of the entire capability, of the entire qualification that the president and the vice president must have. Mungkin, maybe. Tetapi perlu dialog-dialog yang bersifat saintifik, yang kemudian mengantarkan kita kepada rumusan. Apa sih yang kurang dalam sistem mekanisme konstitusional kita? Inilah yang perlu kita suarakan. Jangan sampai kita hanya kemudian memperolok, kita hanya mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak begitu substantif dan hanya berpotensi untuk membenturkan satu sama lainnya. Sehingga ketika ada dialog, ketika ada narasi-narasi yang merujuk kepada perbaikan konsep, disitulah akan terbangun komunikasi atau rantai komunikasi ilmiah yang kemudian suatu saat dapat terserap oleh sistem konstitusi kita. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat jelata yang dalam hal ini kebetulan telah banyak menjadi perbincangan, terutama 2 tahun lalu ketika video saya saat saya berpidato dalam bahasa Inggris saat saya diwisuda sebagai seorang PhD di North Carolina State University itu viral. Tentunya mudah-mudahan itu adalah satu hal atau awal yang baik dari perjalanan saya, maupun mudahan itu juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak negeri yang lainnya. Dan tentunya buat teman-teman yang menyaksikan video itu, boleh berharap sesuatu, berharap bahwa presiden dan wakil presiden adalah seorang yang bla bla bla, seorang dengan kapasitas begini dan begini. Tetapi yang saya inginkan lebih jauh, yang saya harapkan dari keviralan video saya itu sebetulnya adalah di mana video saya itu menjadi suntikan motivasi bagi teman-teman yang lain, bagi adik-adik saya di pelosok-pelosok sana. Bukan lantas kemudian untuk saya menjadi subjek untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain. Makasih, mudah-mudahan video yang ini bisa bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.